Ya, semua sehat selalu ya. Guys, menjelang mainnet, banyak sekali info mengenai P-Network, baik itu dari core team sendiri maupun dari para pionir. Nah, kali ini ada beberapa pertanyaan klasik yang masih saja beredar di lingkungan para pionir guys. Pertanyaan apakah itu? Yang pertama, banyak pertanyaan, jika Pi harganya mahal, terus siapa yang akan membayar koin Pi kita? Nah, dari sini muncul dua pertanyaan, yaitu siapa yang akan membayar koin Pi kita nanti? Dan yang kedua, apakah benar koin Pi mahal? Berdasarkan dari beberapa info yang didiskusikan di chatroom WhatsApp, ada postingan menarik dari sumber anonim, dan ini mungkin layak kita bahas dan juga kalian ketahui di sini. Yuk, kita bahas secara tuntas. Namun sebelum itu, silahkan klik like, subscribe, dan share ke semua sosmed kalian, dan jangan di skip-skip agar kalian bisa mengambil informasi secara utuh. Oke yuk, langsung saja kita simak bersama. Siapakah yang akan membayar Pi saat open mainnet? Untuk memudahkan pemahaman, saya coba jelaskan dari yang ada di negara kita, yang berdasar pada ilmu ekonomi. Sebagai contoh, pemerintahan kita menentukan harga dasar gabah melalui bulog. Harga gabah bila dibiarkan murni dilepas di pasar, waktu panen raya harganya akan sangat rendah dan petani sangat merugi. Gak nyucuk dengan modal yang harus dikeluarkan. Yang untung banyak tentu tengkulak, karena harga pasar adalah P atau price ditentukan oleh supply atau jumlah yang ditawarkan dan demand atau jumlah permintaan. Jadi S dan D ini yang menentukan P atau harga di pasar bebas. Nah, Bulog mendapat tugas untuk mengatasi masalah harga ini untuk melindungi petani supaya nggak rugi. Tetap ada semangat untuk bertani dan masyarakat masih mampu membeli beras dan tengkulak pun masih mendapat untung. Karena itu diterapkan harga dasar gabah sama pemerintah melalui Bulog. Setelah ada ketentuan harga, terus siapa yang membeli gabah? Bulog di sini selain mendapat tugas untuk menentukan harga, juga bertindak sebagai utilitas yang disiapkan oleh pemerintah untuk membeli gabah dari petani sesuai dengan harga yang ditetapkan. Orang lain selain Bulog seperti tengkulak atau perseorangan bisa nggak kalau pengen beli gabah? Tentu bisa, asal sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Bulog itu. Kalau nggak mau ya tentu Bulog yang akan membeli. Tentu tengkulak kalau nggak mengikuti aturan malah rugi sendiri karena akan kehilangan usahanya menyediakan beras misalnya. Padahal pelanggannya sudah banyak. Jadi dalam hal ini, pembeli gabah dengan harga dasar gabah yang telah ditetapkan tersebut tentu Bulog yang utama sebagai utilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Pengusaha penjual beras juga orang-orang yang mau beli gabah dengan harga yang sudah ditetapkan tersebut. Sehingga harga dasar tercapai, petani masih untung dan masih bersemangat untuk bertani, pengusaha yang bisnis beras masih untung dan masih terjangkau pula harganya untuk bisa dibeli berasnya oleh masyarakat atau konsumen. Bagaimana dengan koin Pi yang akan ditentukan harganya oleh core team saat open mainnet? Bisakah berharga mahal dan siapakah yang akan membelinya? Saya kira dari gambaran di atas sudah bisa sedikit difahami siapa pembeli koin Pi dan bisakah ditetapkan dengan harga mahal. Core team atau pihak P-Network akan menentukan harga awal untuk koin Pi yang bertindak seperti pemerintah. Tapi core team menyediakan utilitas di awal nggak hanya satu seperti hanya Bulog itu. Core team menyediakan banyak utilitas di ekosistemnya yang bisa bersifat sebagai pembeli koin Pi dengan cara barter dengan barang atau jasa, juga dengan cara tukar dengan uang fiat atau kripto yang lain. Selain itu juga, core team tentu juga punya sponsor dan pendukung keuangan untuk modal bila harus membeli koin Pi. Sebagai gambaran, Elon Musk sudah mengucurkan dana untuk beli Pi 1,5 triliun dolar. Selain itu, Amazon juga marketplace lain sudah siap dengan harga tersebut. Exchanger yang sudah siap beli koin Pi dan berada di ekologi Pi juga sudah ada. Juga utilitas yang lain seperti P2Go dan lain-lain, mereka di open mainnet sudah siap serempak semua terima transaksi dengan koin Pi sesuai dengan harga yang ditetapkan core team saat open mainnet.
Kalau ada yang jual lagi Pi-nya, tentu core team sudah siap dengan mengucurkan modalnya. Tapi dengan bertambahnya waktu, maka utilitas Pi juga akan semakin berkembang dan semakin banyak. Bank Dunia juga sudah berencana untuk menjadikan koin Pi sebagai uang digital global dunia. Maka mau nggak mau, bank-bank di berbagai negara pun harus siap untuk terima uang Pi dan membeli koin Pi. Ini juga karena adanya fungsi koin Pi sebagai koin transaksi yang simple, cepat, dan faktor keamanannya juga sifat transparansinya membuat sangat diperlukan untuk transaksi yang besar. Ingatkah beberapa koin seperti Bitcoin kadang juga untuk transaksi, tapi untuk jangka panjang, nggak aman dan nggak layak. Pi karena sebagai koin digital punya keunggulan tersebut akan sangat diperlukan di dunia perdagangan di semua lini, dari kelas murah sampai kelas super mahal, dari barang kebutuhan sehari-hari sampai barang tambang, manufaktur, travel, aneka jasa, dan lain-lain. Dengan adanya ekologi yang berfungsi sebagai utilitas, maka core team sudah mempersiapkan dan akan lebih memudahkan bagi pengguna Pi untuk mempergunakannya. Lebih lanjut, dia menjelaskan, dengan fungsinya yang nanti sebagai koin digital global yang diperlukan untuk berbagai transaksi dan dengan keterbatasan jumlah koin Pi dan kelangkaannya, maka mau nggak mau dituntut harga Pi harus mahal. Selain itu, bila koin Pi berharga murah, begitu open mainnet, para pemodal besar akan memborong koin Pi dan akan dijual kembali ke Pi, maka Pi malah akan gulung tikar sebentar saja, begitu habis open mainnet. Tapi kalau berharga mahal, maka orang-orang yang sangat kaya yang akan mampu beli, juga mereka yang mau menggunakan koin Pi untuk barter dan digunakan untuk transaksi yang berlangsung lama. Jadi, koin Pi berharga mahal ini sangat diperlukan dan malah menjadi tuntutan karena fungsinya sebagai koin digital global dunia dan untuk keberlangsungan perusahaan Pi untuk bisa tetap eksis dan jaya, dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya pioners Pi juga, insya Allah. Jadi siapa yang akan bayar Pi? Sudah terjawab. Juga, benarkah koin Pi akan berharga mahal? Sudah terjawab juga. Kita doakan saja semuanya bisa berjalan lancar, sukses dan bawa berkah dan kesuksesan bagi kita semua. Amin. Itulah guys pembahasan tentang siapakah yang akan membayar Pi saat open mainnet yang kami dapatkan dari sumber anonim dari grup WhatsApp. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. See you on the next video. And bye-bye.